A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pertanyaan, nikmat yang Allah curahkan yang terkandung dalam ayat ini sungguh luar biasa, Ustaz. Tapi mengapa tidak semua orang bisa merasakan meski ia rukuk dan sujud kepada Allah? Mohon nasihatnya. Ya, tapi kenapa? Ya tanyakan pada dirinya sendiri-sendiri. Ada apa kok sampai tidak bisa merasakan nikmat yang tercurah dari Allah? Semuanya kembali kepada hatinya masing-masing. Untuk bisa merasakan nikmat itu, bisa merasakan anugerah dari Allah, itu semuanya tergantung hatinya. Kalau hatinya keras, maka kebenaran apapun yang datang dari Allah, dari Rasulullah, itu tidak akan bisa diterima dengan baik. Ini amalan hati. Jadi kerja hati untuk bisa merasakan nikmat Allah. Allah sudah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini penyembuh semua penyakit yang ada di dalam dada. Syifa'un lima fis sudur. Artinya kalau ingin hilang, ingin sembuh dari penyakit-penyakit hati, entah itu iri, dengki, serai, sombong, ujub, sum'ah, riya, dan lain sebagainya, maka tidak ada jalan lain, hanya ada satu jalan, at-thariqul wahid, satu-satunya jalan, yaitu mengikuti Al-Quran. Kalau ingin sembuh hatinya. Dan Al-Quran ini petunjuk bagi jalan yang lurus. Memang pada awalnya Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Namun ternyata tidak semua manusia mau membuka hatinya menerima petunjuk Al-Quran ini. Oleh karenanya, lebih spesifik, lebih khusus lagi, Quran yang awalnya hudal linnas menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan kata lain, orang yang mau mengikuti Al-Quran itulah orang yang bertakwa. Kan tidak semua manusia mau. Ada yang keras. Itu pun dalam menerima petunjuk Allah ini, manusia itu ada 3 tingkatan menerima petunjuk Al-Quran ini. Coba diingat kembali Quran surat Fatir surat 35 ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ada notnya tidak itu keterangannya? Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Nah, mari tanyakan hati kita masing-masing. Dari 3 tingkatan orang yang diberi petunjuk oleh Allah Al-Quran, diwariskan Al-Quran kepada orang itulah, kita masuk tingkatan yang mana? Apakah tingkatan yang pertama, zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri, dalam arti kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran agamanya lebih banyak daripada dia mengikuti ketentuan agama? Atau masuk tingkatan kedua, muqtasid, pertengahan, kebaikan dan keburukannya berbanding lurus, imbang. Atau kita masuk ke dalam tingkatan yang paling istimewa, sabiqum bil khairat biidnillah, berlomba bersegera untuk melakukan kebaikan demi kebaikan yang diperintahkan oleh agama, sehingga kebaikannya terus dilakukan dan minim sekali, bahkan kecil sekali pelanggaran-pelanggaran agamanya. Nah, dari 3 tingkatan ini kita masuk ke tingkatan yang mana? Padahal kita ini alhamdulillah termasuk yang dipilih oleh Allah, diwarisi Al-Quran untuk diikuti. Tidak semua orang mau menerima Al-Quran. Nah, hati kita ini sudah diringankan oleh Allah untuk mentadaburi Al-Quran. Tadabur Al-Quran itu sumul, untuk mengetahui jalan yang lurus secara menyeluruh totalitas, sehingga tidak hanya ngaji, paham tanpa mengamalkan. Bukan hanya itu ngaji, dipahami dan diamalkan. Nah, dari sini ternyata ada orang yang menerima Al-Quran dengan setengah-setengah. Ada yang menyembah Allah hanya di tepian, tidak yakin sepenuh hati kepada Allah, hatinya menjadi keras. Summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Coba diingat itu Quran surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah
wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sebabnya kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Diberi Al-Quran oleh Allah, diajarkan, dijelas-jelaskan oleh Rasulullah, diwariskan pada kita. Kita tidak bisa menerima dengan baik, tidak bisa mengikuti secara kafah. Sebabnya karena ini hati kita keras. Jadi ujian paling berat yang menimpa kita itu bukan kemiskinan, bukan kemelaratan, bukan sakit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ujian terberat bagi kita, hamba Allah yang telah menyatakan diri beriman kepadanya, itu adalah kerasnya hati, sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul. Dalam ayat ini Allah jelaskan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayakal hijarati aw asyaddu qaswah. Hati kita menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Allah itu kalau membuat perumpamaan itu pasti sesuai dengan pengetahuan manusia. Dalam ayat ini Allah membuat masal atau perumpamaan, dan kita manusia sudah mengetahui bahwa batu itu keras. Kalau tidak percaya, dicoba. Batu itu keras. Ini tidak nyuruh loh ya, tapi kalau ragu, coba saja. Namun ternyata dibanding dengan batu, masih ada hati manusia yang lebih keras daripada batu. Kalau batu yang keras tadi itu masih bisa terbelah, terkena tetesan air setiap saat, maka akan mengalir sungai daripadanya. Atau batu tadi, dari batu-batu tadi akan mengalir mata air. Bahkan ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ada batu yang meluncur jatuh, itu karena saking takutnya kepada Allah. Ini menurut Allah. Masa kita manusia yang punya hati, dibekali fitrah, akal sehat, masa tidak takut kepada Allah? Batu saja yang dari jamat, benda mati, itu saking takutnya kepada Allah bisa meluncur jatuh. Lah ini hati manusia setiap saat dicelup dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Setiap saat mendengarkan ayat Allah dijelas-jelaskan. Masa sampai tidak terbuka hatinya? Batu saja kena air, dia akan terbelah. Lah kita dicelup terus dengan ayat Allah. Kita punya hati nurani, punya akal sehat, masa hati tetap tidak terbuka? Nah, ini kan berarti hati ini lebih keras daripada batu. Dan ketahuilah bahwa Allah bi ghafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lengah atas apa yang kalian kerjakan, yang kita manusia ini kerjakan. Nah, makanya dalam Quran surat
Yunus tadi, seharusnya kalau kita beriman betul kepada Allah, harusnya kita bahagia itu dengan karunia dan rahmat Allah, bukan dengan harta yang kita kumpul-kumpulkan, ya. Tapi dengan anugerah dari Allah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain anugerah keimanan yang datangnya dari Allah. Sekalipun orang punya kekayaan namun tidak punya iman, maka kekayaannya tidak bermanfaat. Sampai di hadapan Allah ternyata kekayaannya tidak ada manfaat apapun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta benda yang kita kumpul-kumpulkan, anak-anak yang kita bangga-banggakan. Kalau nanti kita sudah sampai di hadapan Allah, hal itu tidak menjadi manfaat apapun kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang suci, hati yang berserah diri seutuhnya kepada Allah. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa anugerah terbesar lainnya adalah Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran, menjadikan Quran di depannya, kemana Al-Quran membawa dia terus mengikuti di belakangnya, maka qadahu ilal jannah, kata Nabi begitu. Akan sampai dituntun oleh Al-Quran sampai ke surganya Allah. Tetapi wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, artinya yang menjadi pedoman hidupnya bukan Quran namun hawa nafsunya, maka buktikan nanti akan diseret masuk ke dalam neraka. Nah, sekarang kita sudah tahu Allah anugerahkan betapa banyak nikmat yang kita tidak bisa menghitung, dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya. Bahkan saat kita berbuat salah kepada Allah pun, Allah masih mengampuni kalau kita mau bertobat. Sekali kita berbuat salah, 2 kali, 3 kali, tidak dihukum oleh Allah, diberi kesempatan. Coba diingat itu An-Nahl 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmin ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surat ke-16. Surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ini kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Seandainya ada seorang hamba berbuat salah, melanggar ketetapan Allah, melanggar ketetapan Rasulullah, sekali melakukan kesalahan langsung dimatikan oleh Allah, niscaya kehidupan dunia ini sudah selesai. Niscaya kita pun sudah tidak ada. Karena kita manusia, siapa di antara Bapak Ibu saudara dan saudari ini yang berani menjamin dirinya tidak pernah berbuat dosa?
Kita manusia tidak maksum. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, sekali bermaksiat langsung diazab oleh Allah, maka tidak ada kehidupan dunia lagi. Sudah selesai kehidupan dunia ini. Tetapi karena Allah itu berkasih sayang, maka Allah tangguhkan. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Tangguh dari Allah itu tujuannya agar manusia tadi berpikir, apakah terus bermaksiat atau berhenti total dari kemaksiatannya sebelum datang azab Allah secara tiba-tiba dan tidak tertolong lagi. Maka suruh mikir. Namun kalau orang itu hatinya keras, tangguh yang Allah berikan itu justru dia gunakan untuk terus bermaksiat saja, rezekinya, pekerjaannya, bahkan karirnya terus meningkat dengan mulus. Kalau itu yang kita rasakan, terus bermaksiat kepada Allah, namun tampaknya semua hal, semua urusan kok kelihatan mudah, sehat terus, umpama sakit ya mung masuk angin biasa, pekerjaannya lancar, proyeknya jalan terus, padahal bermaksiat kepada Allah. Kalau itu yang kita alami, hati-hati, itu istidraj. Itu istidraj. Ada orang bermaksiat pada Allah, tidak taat pada Allah, kok urusannya tampak mudah terus. Itu istidraj. Tidak diuji lagi, tapi diujo. Ya. Kalau orang beriman itu tunduk pada Allah, itu akan diuji. Tapi orang yang kafir itu akan diujo. Ya, dibukakan pintu-pintu kesenangan dari berbagai penjuru, sehingga dia tidak taat pada Allah, tidak sholat, tidak puasa, dia terus bermaksiat, berjudi, zina, korupsi, seolah-olah tidak ada dampak apapun pada dirinya. Itu namanya diujo. Tapi nanti kalau sudah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, terlambat, tobatnya terlambat. Nah, kita disuruh mikir, apakah terus dengan kemaksiatan atau berhenti total dan menjadikan Quran di depannya. Kalau terus dalam kemaksiatan, maka kita pun akan diujo. Begitu selesai, seret mlebu neraka. Memang di dunia ini akan diujo oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli syai'in. Coba diingat itu ayatnya. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Nah ini toh, kalau manusia itu melupakan, jauh dari peringatan yang sudah diberikan, acuh tak acuh, wes orang gagas,
Sing penting buru kesenangan dunianya. Kalau terus itu dilakukan, janji Allah pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemaksiatan akan dibukakan oleh Allah dari segala penjuru. Ben katok maksiate. Sehingga disiksa yo ben cucuk tenan gitu loh. Jadi ben katok, tetapi apa yang terjadi? Lanjut. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya toh? Bermaksiat tapi sehat terus. Bermaksiat tapi semua urusan lancar. Karirnya lancar secara cepat. Karir pekerjaannya tidak ada kendala. Apa yang diinginkannya mudah diraih. Sekolahnya sukses. Kuliahnya lancar, bahkan IP-nya 4. IPK-nya 4, sudah telu. Lancar, pokoknya semuanya lancar urusan. Kesehatannya tidak ada kendala. Ini istidrat diuji oleh Allah. Lah nanti ketika dia lagi seneng-seneng dengan apa yang dia terima, dia dapatkan, meski terus bermaksiat kepada Allah, ora konangan, bermaksiat, selingkuh, zina, ora konangan, dia seneng, tidak ada yang tahu, dia lupa bahwa Allah itu maha mengetahui. Maksiat sekecil apapun tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa fin nari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum. Ya, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan tidak pernah luput, la yakhfauna alaina, tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Nah ini ada orang yang bermaksiat, melakukan dosa besar, malah selingkuh, zina, ini itu dan lain sebagainya. Tetapi orang dang konangan, dia merasa aman. Lagi seneng-senengnya tiba-tiba faidahum mublisun, akhadna baghtatan faidahum mublisun. Kami timpakan azab yang datangnya sekonyong-konyong. Baghtah. Baghtah itu dia lebih cepat daripada kedipan mata. Baghtah itu datangnya sangat cepat, melebihi cepatnya kita mengedipkan mata kita. Itu baghtah. Nah, ketika azab datang, faidahum mublisun, belum bertobat namun sudah datang azab dari Allah. Karena diberi waktu tobat malah merasa aman, ditangguhkan waktunya malah merasa aman, tidak berpikir, malah terus dalam kemaksiatan, rumongso ora konangan. Datanglah azab Allah secara sekonyong-konyong. Nah, ketika datang kematian itu, azab Allah itu, maka yang bisa dia lakukan hanya terdiam, berputus asa. Karena kalau nyawa sudah di kerongkongan, tobat tidak akan diterima. Dia akan tahu pada waktu itu nanti, ternyata dunia selama ini yang dia kumpul-kumpulkan, karunia Allah, rahmat Allah yang harusnya dia syukuri malah dia lupakan. Harusnya berbahagia dengan anugerah dan karunia Allah, namun justru malah bahagia dengan dunianya. Pada saat itu nanti dia akan membuktikan
bahwa dunia yang selama ini dibangga-banggakan, dia berbahagia karenanya, ternyata tinggal cerita. Sedangkan neraka, azab menjadi nyata selama-lamanya. Mungkin saat ini orang yang diujo ini berkeyakinan bahwa dunia ini nyata, akhirat hanya cerita. Kan ada tuh orang yang seperti itu. Namun nanti jika dia sudah didatangi malaikat maut, dia akan tahu bahwa dunia tinggal cerita, akhirat nyata selama-lamanya. Maka kita orang Islam, orang yang ngaji, tahu tuntunan, jangan tertipu oleh kehidupan dunia. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia, jangan mudah-mudah terperdaya oleh bujuk rayu setan yang pandai memperdaya kita. Bagaimana biar tidak tertipu oleh dunia? Ikuti Quran, Sunnah secara totalitas. Bagaimana biar tidak tertipu oleh dunia? Jadikan dunia ini hanya sebatas dalam genggaman tangan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati, maka sulit untuk dilepaskan. Namun kalau hanya dalam genggaman tangan, itu mudah kita lepaskan. Maka jadikan dunia ini hanya dalam genggaman tangan saja, yang satu saat nanti terlepas atau akan kita lepaskan. Tidak ada orang atau manusia yang selamanya akan membawa dunianya, tidak ada. Kalau sudah mati, mau tidak mau dia akan lepaskan dunianya. Atau ketika masih hidup pun mungkin dunianya sudah terlepas. Kalau dunia sampai ke dalam hati, maka sulit kita untuk melepaskan dunia. Padahal dunia ini hanya sementara. Maka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seolah-olah kalian orang asing, pengembara. Pengembara orang asing, jika kita bepergian ke satu tempat, kita orang asing, di situ kita akan mampir sebentar, melakukan aktivitas A, B, C, D, dan lain sebagainya. Namun setelah itu kita akan kembali pulang. Nah, begitulah dunia. Saat ini kita di dunia, maka jadilah orang yang asing. Kita melakukan aktivitas di dunia ini sementara waktu, dan ketahuilah nanti kita akan kembali pulang ke kampung halaman kita yang abadi, yaitu kampung akhirat. Maka jangan jadikan dunia ini dalam hati, namun jadikan dunia dalam genggaman tangan. Jadikan kematian di pelupuk mata kita. Sesibuk apapun kita terkait urusan dunia, sadarlah, yakinilah bahwa kematian itu datangnya setiap saat. Jadikan di depan pelupuk mata kita, seolah-olah kita telah melihat kematian kita. Biar ingat terus kepada Allah. Man kana lil mauti dzakiran, kana lil mauti musta'iddan. Barang siapa yang terus ingat terhadap kematiannya, niscaya dia mempersiapkan bekal sebaik dan sebanyak mungkin untuk menghadapi hari kematiannya. Lah perkara ada orang yang hatinya keras, tidak mau bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan, itu kembali kepada hatinya masing-masing. Yang namanya hidayah tidak bisa kita paksakan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan kita. Kembali ke hatinya masing-masing. Apakah akan tetap keras hatinya atau menjadi lunak sehingga menerima hidayah dari Allah, menjalankan ketetapan-ketetapan dinullah ini
menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya atau tidak, itu sudah urusannya masing-masing dengan Allah. Ya, ada lagi?